Pintu ruang kerja Arga terbuka tanpa ketukan. Aroma parfum citrus lembut bercampur maks langsung memenuhi udara, menandai kedatangan seseorang yang selalu hadir dengan hayah khasnya. Bro, suara itu lembut namun jelas, diiringi langkah santai yang teratur. Arga yang tengah fokus menelaah laporan keuangan di balik meja kerja kayu jatinya, menoleh dengan cepat sejenak, alisnya terangkat. Wajahnya menegang, lalu melunak saat melihat siapa yang datang. Arka, ucapnya pelan, tak bisa menyembunyikan nada lega dalam suaranya. Arka, adik kandung Arga, melangkah masuk dengan gaya tenang dan rapi. Pakaiannya seperti biasa, klasik, terkurasi, dan mencerminkan profesinya sebagai desainer. Arka menderita penyakit yang cukup serius, dan itu membuatnya memilih jalur hidup yang lebih ia nikmati. Mencipta, bukan bersaing dalam kerasnya dunia bisnis keluarga. Ia tahu usianya tidak akan sepanjang yang lain, jadi ia tak ingin membuang waktu dengan ambisi yang bukan miliknya. Apa yang membawamu pulang ke rumah utama? Biasanya kamu lebih senang tenggelam di butik, kata Arga sambil berdiri dan menepuk bahu adiknya. Arka tersenyum kecil. Butik sedang berjalan baik. Lagi pula sesekali pulang tidak buruk. Matanya mengamati wajah Arga sejenak, lalu berkata, "Kamu tampak lebih segar dari biasanya." Arga mengangkat alis. "Kau datang-datang bukan tanya kabar, tapi langsung inspeksi." Arka tertawa pendek. Suara tawanya ringan dan menenangkan. Ia duduk di sofa kulit dekat meja kerja Arga. Duduk dengan sikap tenang. Bukan inspeksi, lebih pada pengamatan dari seorang adik yang jarang melihat kakaknya kelihatan hidup. Arga menatapnya sekilas lalu menggeleng kecil. "Aku serius," lanjut Arka. "Biasanya kamu seperti ruangan kosong dengan suhu rendah. Hari ini ada hangatnya." Arga tersenyum miring. "Kau mulai puitis sekarang." Arka mengangkat bahu. "Mungkin karena aku cukup mengenalmu untuk tahu kalau ada yang berubah. Dan biasanya perubahan semacam ini karena seseorang." Tatapan Arga mengarah ke jendela. Diam. Lalu dengan nada datar ia berkata, "Mungkin aku bertemu seseorang. Sepertinya dia gadis yang berbeda dari yang lainnya. Tapi belum tentu bisa kumiliki." Arka tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil lalu berkata pelan, "Kalau itu benar, jaga baik-baik rasa itu, Ga. Bukan semua orang mendapat kesempatan untuk merasakannya." Arga memutar tubuh, menatap Arka. "Kamu tahu Luna akan menikah?" Arka yang sedang merapikan lipatan celananya berhenti sejenak. Wajahnya tenang, namun sorot matanya jelas menunjukkan keterkejutan. "Luna akan menikah?" tanyanya hati-hati. Arga mengangguk pelan. Arka menunduk sejenak. "Maaf, aku tidak tahu. Aku terlalu lama tenggelam di duniaku sendiri." "Dan kamu tahu siapa yang akan menikahinya?" tanya Arga. Suaranya mulai dingin. Arka mengangkat kepalanya. "Tentu saja aku belum tahu. Tapi melihat ekspresimu, sepertinya bukan seseorang yang kamu setujui." "Tepat sekali. Dia adalah lelaki bodoh dan ambisius," desis Arga. "Tipe pria yang akan mengorbankan apapun demi kekuasaan. Bahkan memanfaatkan pernikahan sebagai alat pijakan." Arka menaikkan satu alis. "Dan Luna suka dia. Itulah yang membuatku muak," gumam Arga. Entah apa yang dibisikkan lelaki itu ke telinga Luna. Bahkan Bibi pun setuju. Arka menghela napas. Nadanya tetap lembut dan penuh kendali. Mungkin Luna punya alasan sendiri. Dan kalau Bibi juga merestui, bisa jadi ada hal yang tidak kita lihat. Arga menatap lurus ke arah Arka. Atau mungkin semua orang sudah tertipu olehnya. Arka menatap kakaknya dengan pandangan dalam. "Kamu bisa melihat lebih dalam dari siapapun, Ga. Tapi jangan lupa, kadang orang berubah. Dan kadang cinta datang dari arah yang tak masuk akal sekalipun." Arga hanya menatapnya tanpa kata. Arka berdiri perlahan,
membenahi letak duduknya lalu tersenyum tipis. Aku hanya berharap siapapun gadis yang mengubah sorot mata seorang Arga Wirantara hari ini adalah orang yang pantas mendapatkan sisi terbaikmu. Arga menatap adiknya yang kini tengah menuang teh ke cangkir porselin dari set teh kesukaannya. Suasana sempat hening, hanya terdengar suara halus percikan air teh yang mengisi ruang. Lalu bagaimana dengan dirimu? Tanya Arga akhirnya. Suaranya rendah namun penuh makna. Apakah seorang Arga Wirantara sudah menemukan tamatan hatinya? Arga tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyerupai gurat keikhlasan daripada kebahagiaan. Ia meletakkan teko dengan pelan, lalu menatap Arga dengan mata jernih yang memancarkan ketenangan luar biasa. Umurku, ucap Arga lembut, sudah tidak lama lagi, Kak. Aku tahu itu mencari tamatan hati hanya akan membuat orang itu terluka nanti. Aku tak ingin mencintai seseorang hanya untuk meninggalkannya dengan luka yang tak bisa sembuh. Dada Arga terasa sesak, tapi wajahnya tetap tenang. Ia mendengus kecil lalu berkata dengan nada dingin namun tegas, "Jangan bicara soal kematian saat kau bersamaku." Arga menatap kakaknya lalu menunduk sedikit. "Maaf, tapi aku sudah berdamai dengan itu. Setiap helaan nafas sudah kuanggap bonus." Pintu ruang kerja itu diketuk, lalu terbuka secara perlahan. Seorang pria muda dengan tubuh tegap dan ekspresi disiplin masuk dengan membawa tablet dan map kulit. "Maaf mengganggu, Tuan Arka," ucapnya sopan. "Malam ini waktunya Anda bertemu dengan tim pengamat seni tradisional dari Yogyakarta. Mereka sudah mendarat tadi pagi." "Oh, Ibra," Arka menoleh sambil mengangguk. "Terima kasih sudah mengingatkan. Siapkan segalanya. Pastikan ruang galeri dibuka dan jamuan sudah sesuai dengan daftar permintaanku." "Baik, Tuan." Ibra membungkuk ringan sebelum berbalik keluar. Pintu kayu kontrakan tua itu terbuka perlahan, menimbulkan derit halus yang terdengar seperti rintihan hati yang terlalu lama dipendam. Dari balik pintu, wajah renta Bu Salama muncul. Mata tuanya membelalak ketika melihat sosok Rania berdiri di ambang pintu. Berdiri tegak sambil menggandeng adik laki-lakinya yang tampak lelah. "Ya Allah, Rania!" Suara Bu Salama bergetar. Rania menunduk, tersenyum tipis. "Ibu," gemamnya pelan. Bu Salama langsung menarik tubuh Rania ke pelukannya. Menggenggamnya erat seakan takut gadis itu menghilang lagi. Lalu tangannya membelai kepala adik Rania dengan penuh kasih sayang. Perempuan tua itu menunduk, menatap wajah bocah lelaki yang berdiri tenang di samping kakaknya. Matanya yang berkabut usia tampak melembut penuh kasih. "Namamu siapa, Nak?" tanyanya lembut sambil menepuk pelan bahu kecil itu. Bocah itu menatap Bu Salama tanpa takut. Suaranya jernih meski sedikit pelan. "Reza, Bu, namaku Reza." "Reza," ulang Bu Salama pelan, seolah mengecap nama itu di lidahnya. "Nama yang bagus." Tatapan Bu Salama kembali kepada Rania. "Maafkan Ibu, Rania," ucap Bu Salama lirih. "Waktu itu Ibu tidak bisa menolongmu lebih banyak. Ibu takut, apalagi Ibu di sini tinggal seorang diri. Ibu tidak punya kekuatan." Rania menggeleng cepat, menggenggam lengan tua Bu Salama. "Tidak, Ibu, jangan minta maaf," suaranya serak. "Cukup Ibu tidak mengusir kami saja. Itu sudah sangat berarti." Bu Salama memandangi wajah Rania dengan tatapan yang campur aduk antara lega, iba, dan rasa bersalah yang menahun. Ia mengusap air matanya cepat-cepat, lalu menarik mereka masuk. "Ayo masuk dulu, Rania. Rumah ini selalu terbuka untuk kalian." Rania dan adiknya melangkah masuk. Bu Salama menuangkan air putih ke dalam gelas plastik dan menyodorkannya pada Rania. "Minum dulu, Rania. Kau kelihatan sangat kurus. Kau baik-baik saja kan?" Rania tak langsung menjawab. Ia hanya memandang gelas itu, lalu menatap adiknya yang sedang duduk. "Aku tidak tahu, Bu," bisiknya jujur. "Tapi sekarang
Aku sangat bersyukur bisa berkumpul kembali dengan adik saya. Bu Salama mengangguk penuh haru. Kau anak baik, Rania. Allah tidak akan tinggal diam melihat ketulusanmu. Malam mulai merambat turun, menyelimuti kamar kontrakan kecil itu dengan keheningan yang tenang. Rania duduk di lantai beralaskan tikar bersama adiknya. Di depan mereka, 2 piring nasi hangat sederhana lengkap dengan telur dadar dan tumis kangkung yang dimasak Bu Salama. Wangi nasi baru dan sambal rumahan memenuhi ruangan sempit itu, menciptakan rasa damai yang nyaris asing bagi mereka. Pelan-pelan makannya ya, bisik Rania sambil menyuapi adiknya. Adiknya tersenyum senang, matanya berbinar. Wajahnya terlihat jauh lebih ceria dibandingkan beberapa hari lalu. Namun, baru saja Rania hendak menyendok suapan pertama ke mulutnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan keras menggema dari pintu depan. Tok, tok, tok. Kali ini lebih tergesa, lebih berat. Seolah orang di balik pintu membawa gelombang yang akan mengubah segalanya. Rania dan adiknya saling berpandangan. Jantung Rania berdegup lebih cepat. Tangannya yang menggenggam sendok kini menegang. Sisi dirinya masih menyimpan trauma di saat dirinya dibawa ke dunia gelap secara paksa. Siapa malam-malam begini? Bisik Rania setengah kepada dirinya sendiri. Ketukan kembali terdengar. Rania berdiri perlahan, menenangkan adiknya dengan ucapan lembut di punggungnya. Jangan takut, kakak buka dulu. Begitu daun pintu terbuka, tubuh Rania sontak menegang. Di ambang pintu berdiri 2 sosok yang sangat ia kenal. Ibu mertuanya, Nyonya Ratmi, dengan wajah angkuh dan dingin, serta Devi, adik iparnya, yang tampak berdiri di sebelahnya dengan mata menyimpit penuh penghinaan. Namun yang membuat jantung Rania berdegup lebih cepat adalah kerumunan beberapa orang lain yang ikut berdiri di belakang mereka. Wajah-wajah asing, warga sekitar yang entah sejak kapan turut bergabung. Beberapa berbisik-bisik, beberapa menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Bagaimana bisa mereka tahu aku tinggal di sini? Pikirannya panik. Dan kenapa mereka datang dengan rombongan seperti ini? Dengan suara pelan namun jelas Rania bertanya, ada perlu apa kalian datang ke sini? Membawa orang sebanyak ini? Mantan ibu mertua Rania, Nyonya Ratmi, menatap Rania seolah hendak menemukan noda yang bisa dia tunjukkan pada semua orang. Rania mengepalkan tangan di balik pintu, mencoba menahan diri. Ia tahu ini tidak akan jadi kunjungan biasa. Mereka datang dengan misi, dan misi itu tak akan baik untuknya. Itu dia, suruh Devi dengan nada tinggi, menunjuk lurus ke wajah Rania. Itu pelacur itu. Devi menyeringai sinis menyilangkan tangan di dada. Akhirnya ketemu juga, rupanya kau bersembunyi di lubang tikus seperti ini. Katanya lantang, cukup keras agar didengar warga di belakangnya. Rania menegang, darahnya seperti mendidih, tapi tubuhnya tetap tegak. Tangannya refleks meraih tangan adiknya yang berdiri ketakutan di belakangnya. Saya bukan seperti yang kau tuduhkan, ucap Rania tenang, suaranya rendah tapi tegas. Dan tolong, jangan bicara sembarangan. Devi mendengus, menghentakkan kakinya ke lantai. Berani-beraninya kau membela diri. Semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Jangan sok suci, Rania. Jangan berpura-pura di balik wajah kalemmu itu. Kalau kamu datang ke sini untuk mempermalukanku, silahkan, katanya lirih tapi jelas. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, menuduhku tanpa bukti itu namanya fitnah. Devi maju 1 langkah, tangan terangkat memegang ponsel. Masih mau ngelak, hah? Nih, aku punya bukti. Lihat sendiri. Ia memutar layar ponselnya ke arah kerumunan warga. Terlihat video pendek
Rania masuk ke dalam mobil mewah berplat nomor khusus, mengenakan gaun malam satin berwarna nude lembut yang terbuka di bahu, sepatu hak tinggi, rambut disisir rapi dan digelung sebagian ke belakang, dan wajah yang dipoles sempurna. Bukan Rania yang sekarang, dengan jilbab sederhana dan pakaian longgar seadanya. Lihat kan, ini bukan fitnah. Jilbab itu cuma kamuflase, pekik Devi sambil mengibas-ngibaskan ponselnya. Biar identitasnya nggak ketahuan, gaya hidupnya nggak sesuai sama tampilan islaminya. Kerumunan mulai gaduh. Beberapa warga mulai bertanya-tanya satu sama lain. Beberapa tampak menahan senyum sinis. Dulu dia juga diusir dari kompleks perumahan tahu, karena godain suami orang. Emang ibu-ibu mau suaminya digoda? Jangan sampai kejadian buruk terulang lagi. Usir aja dia sebelum telat, seru Devi dengan suara tinggi yang menggema. Rania mengepalkan tangan. Ia melangkah maju satu langkah, berdiri di depan Devi tanpa getar. Wajahnya pucat tapi sorot matanya tajam, menyala dengan keteguhan. Sudah selesai? Tanyanya datar. Kalau sudah, sekarang giliran saya bicara. Kerumunan diam. Benar, aku pernah masuk mobil mewah. Benar, aku pernah memakai pakaian seperti itu. Tapi kalian tidak tahu apa yang kulalui. Kalian hanya menonton potongan hidupku yang paling gelap, lalu menjadikannya dasar untuk menelanjangiku di depan umum. Nafas Rania bergetar, tapi ia terus bicara. Devi melipat tangan di dada. Jadi kamu mengaku? Rania menggeleng. Aku mengaku pernah terpuruk, tapi aku bukan pelacur seperti yang kamu fitnah. Aku tidak pernah menggoda suami siapapun, dan aku dulu diusir. Itu karena satu kesalahan, terlalu mengorbankan diri demi suami yang hanya memanfaatkan aku. Kalau jilbab ini kau anggap kamuflase, biarlah Allah yang menilainya, bukan kamu, imbuhnya. Bu Salama berdiri di samping Rania. Saya tahu Rania, anak ini bukan seperti yang kamu tuduhkan. Dan saya tidak akan izinkan satupun orang melukai anak ini di rumah saya. Namun ucapan itu seolah tak cukup menahan amarah yang sudah terlanjur tersulut. Jangan membela dia Bu Salama, teriak seorang ibu dengan kerudung merah menyala. Kita semua lihat sendiri videonya. Jelas dia naik mobil mewah dan dandan menor keluar dari tempat yang enggak jelas. Betul, saya enggak mau anak-anak saya niru kelakuan dia, seru yang lain, nadanya getir dan penuh kekhawatiran. Ini kampung baik-baik, bukan tempat pelacur. Cukup, potong Bu Salama. Tapi suaranya kalah oleh sorakan yang semakin menjadi. Warga mulai maju, sebagian menunjuk-nunjuk Rania. Kampung kita bisa kena azab kalau ada pezina tinggal di sini. Usir aja, kita jaga kampung kita dari maksiat. Jangan sampai Allah murka karena kita diam melihat kemungkaran. Rania menggenggam tangan Reza yang sudah gemetar. Adiknya menunduk, wajahnya pucat, matanya mencari perlindungan di balik tubuh kakaknya. Rania menarik napas panjang. Ia menatap warga satu persatu, lalu berkata dengan suara yang pecah namun tetap tegas. Jika kalian ingin aku pergi, aku akan pergi. Hening sejenak. Tanpa menunggu lagi, Rania berbalik dan masuk ke dalam rumah. Dengan gerakan cepat tapi gemetar, ia mengambil tas lusuh dari balik lemari kecil dan mulai memasukkan baju-baju seadanya. Bu Salama menyusul masuk. Wajahnya penuh kekhawatiran. Rania, nak, jangan sekarang. Ini sudah malam. Bahaya di luar. Besok pagi saja kalau memang harus pergi ya. Tidurlah dulu di sini malam ini. Rania menggeleng pelan, memaksakan senyum meski matanya berkaca-kaca. Tidak Bu, kalau aku tetap tinggal, warga bisa lebih marah. Nanti malah ibu yang jadi bahan gunjingan karena membela wanita seperti aku. Suaranya nyaris berbisik. Aku titip barang-barang lainnya dulu di sini Bu. Nanti kalau sudah reda,
mungkin aku akan kembali mengambilnya. Tapi untuk malam ini aku dan Reza harus pergi. Bu Salamah menggenggam lengan Rania, berusaha menahannya. Tapi nak, tidak apa-apa Bu. Rania menunduk, mencium punggung tangan wanita tua itu dengan penuh hormat. Terima kasih untuk semuanya. Untuk pelukan ibu, untuk kehangatan rumah ini, untuk memperlakukanku seperti manusia. Ia merapikan kerudungnya yang sempat miring, lalu menggenggam tangan kecil Reza. Tapi sebelum benar-benar melangkah pergi, Rania berhenti di ambang pintu. Ia memutar tubuhnya perlahan, menatap lurus ke arah kerumunan yang masih berkumpul, dan pandangannya tertuju tepat kedua orang, Devi dan Nyonya Ratmi. Mata Rania tajam seperti bilah pisau, nafasnya tenang, tapi sorot matanya mengandung bara yang belum padam. Suatu hari nanti, ucapnya lirih namun terdengar jelas, aku akan kembali. Dan saat hari itu tiba, aku akan membakar kalian berdua. Kerumunan mendadak hening sejenak. Udara terasa dingin dan tajam. Devi menaikkan sebelah alisnya lalu tertawa. Tawa sinis yang dipenuhi rasa puas dan meremehkan. Silahkan, aku tunggu, katanya dengan senyum congkak. Kalau kamu bisa bangkit dari lumpur itu. Tapi kalau kamu tidak bisa bangkit, aku akan jadi orang pertama yang tertawa melihat kamu jatuh lagi. Nyonya Ratmi menyeringai, membisikkan sesuatu ke telinga Devi sambil tersenyum tipis. Seolah ancaman Rania hanya angin lalu yang tak patut dianggap serius. Tapi Rania tak gentar. Ia mengangguk sekali, menatap keduanya dengan mantap. Lalu tanpa berkata lagi, ia melangkah pergi, membawa Reza, membawa luka, membawa dendam, tapi juga membawa tekad bahwa hidup ini belum selesai dan mereka belum melihat versi terkuat dari Rania yang akan bangkit dari abu.